Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zainur Rahim, mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika Kramat 98 dengan NIM 19252610. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ERP pada aplikasi Odoo. Odoo di sini adalah platform manajemen bisnis terintegrasi berbasis open source yang menyediakan berbagai modul. Salah satunya untuk ERP, CRM, akuntansi, inventaris, dan lain-lain. Nah, di ERP sendiri itu, ya, ini adalah halaman awal dari Odoo, aplikasi Odoo. Nah, di sini kita bisa coba gratis dengan login menggunakan email dan juga password yang dapat kita daftarkan sebelumnya. Nah, di sini adalah pilihan aplikasi yang dapat kita akses atau kita gunakan di platform Odoo. Ada website, sales, keuangan, layanan, produktivitas, rantai pasokan, marketing, dan lain-lain. Di sini saya memilih aplikasi website berbasis e-commerce, yaitu penjualan. Nah, di sini contohnya ada nama depan dan belakang, nama website, email yang akan kita gunakan, nomor telepon, dan lain-lain. Jika sudah, data akan muncul seperti ini, tampilan awal. Nah, di sini di database saya. Nah, ini adalah database yang sebelumnya kita pernah buat. Nah, jika kita ingin membuat baru, kita bisa mengklik pilihan menu baru atau buat baru. Nah, di sini karena kita sudah membuat sebelumnya, yaitu website e-commerce penjualan, jadi kita bisa langsung menghubungkannya atau melihatnya. Nah, di sini adalah menu yang dapat diakses oleh admin atau karyawan atau pengguna Odoo yang mempunyai akses untuk melakukan editing ataupun yang lainnya. Nah, di sini karena kita e-commerce, maka yang paling penting salah satunya adalah penjualan dan juga website. Nah, ini adalah contoh website yang telah dibuat menggunakan Odoo. Nah, di sini ada nama websitenya, beli emasnya yuk, dan nama perusahaannya yaitu emasnya. Di sini kita bisa menampilkan apa yang mau kita tampilkan untuk mempermudah dan memperbagus website agar pembeli dapat dengan mudah dan juga nyaman berbelanja di website kita. Nah, dan di sini juga kita bisa melakukan editing untuk websitenya. Sangat mudah dan sangat membantu sekali dalam proses pembuatan website. Selanjutnya adalah di stok persediaan. Nah, di sini kita bisa melihat detail produk. Di sini kita bisa melihat detail produk. Nah, ini adalah macam-macam produk yang ada di toko kita yang bisa kita tampilkan di website kita. Nah, di sini kita bisa membuat baru ataupun mengedit produk yang sudah ada. Nah, contohnya seperti ini. Nah, jika kita membuat baru, nah seperti ini, jadi kita bisa di sini masukkan contohnya, misalnya emas batangan
20 gram. Lalu kita bisa mengisinya, apakah itu hanya bisa dijual saja, apa dibeli, ataupun kita bisa melakukan pembelian. Ya. Nah, di sini ada informasi umum, tipe produk, apakah itu adalah barang, layanan, ataupun combo. Nah, di sini juga ada kebijakan penagihan, yaitu faktur yang akan dipesan atau dikirim. Nah, jumlah pesanannya itu tergantung apakah kita mau jumlah pesanan atau kuantitas terkirim. Lalu lacak inventari. Ya, lacak inventari ini kita bisa mengeditnya di stok ataupun langsung di saat membuat produk. Nah, seperti ini di sini. Ya, 10 atau 50. Nah, lalu di sini ada harga jual. Kita bisa memasukkan harga jual untuk barang yang kita jual. Lalu di sini ada pajak penjualan. Nah, pajak penjualan ini kita bisa hapuskan jika tidak ada, ataupun kita isi jika memang ada, dan kita juga bisa membuat pajak yang baru dan juga bisa menghapusnya serta mengeditnya. Nah, jika ada pajak maka akan muncul harga yang sudah tertera atau termasuk pajak. Lalu di sini ada modal, value produk yang digunakan untuk menilai produk saat biaya pembelian tidak diketahui. Nah, contohnya penyesuaian inventaris digunakan untuk menghitung margin pada sell order. Lalu kategori, apakah itu delivery, expense, goods, atau barang, dan atau service layanan. Di sini ada referensi dan juga barcode. Nah, di sini kan yang paling penting dalam produk itu salah satunya itu kode barang ya. Nah, bagaimana di sini kan di udut ini tidak menyediakan kode barang, lalu bagaimana kita membuatnya? Nah, di situ kita bisa membuatnya di menu edit. Nah, di sini ada pilihan. Nah, yang bisa kita gunakan adalah edit property. Nah, akan muncul seperti ini. Tambah properti. Nah, di sini kita bisa menambahkan label, tipe kolom, nilai baku, suffix, tampilan dalam card, dan AI jika kita ingin membuatnya menggunakan AI. Nah, di sini bisa kita tambahkan kode produk untuk barang yang ingin kita jual. Nah, di selanjutnya ada penjualan. Nah, di penjualan ini di menu order kita dapat melihat penawaran, order, dan penjualan. Nah, yang paling penting di sini adalah penawaran dan order. Kenapa penawaran dan order ini penting? Karena di penawaran itu barang yang di check out oleh pembeli akan masuk ke penawaran. Nah, di penawaran ini akan muncul nomor penawaran, tanggal pembuatan atau tanggal kapan di check out oleh pelanggan, lalu nama pelanggan, website yang digunakan untuk melakukan pemesanan, penjual, aktivitas, dan juga total, lalu status penawaran. Di penawaran sendiri itu di statusnya ada dua, yaitu order penjualan jika itu sudah berhasil dilakukan, dan juga penawaran jika itu belum masih dilakukan atau belum dicek apakah pembayaran untuk barang yang dicek oleh pembeli itu sudah berhasil atau sudah diterima ataupun sudah dibayarkan, seperti itu. Nah, lalu saya akan memberikan contoh untuk penawaran. Nah, pertama kita masuk ke website, kita bisa pilih ke toko, kita bisa pilih barang manapun yang mau kita check out, lalu kita bisa ke toko, lalu memilih produk yang ingin kita beli. Nah, contohnya di sini ada beberapa produk seperti emas batangan, cincin, kalung, gelang, anti, dan koleksi spesial.
kita coba contoh di koleksi spesial. Nah, di sini ada dua produk. Yang pertama itu ada koleksi spesial Idul Fitri dan juga koleksi spesial untuk Natal. Kita bisa klik ini contohnya, lalu tambah pesanan, lalu kita bisa klik ke menu keranjang atau pesanan. Nah, di sini karena dari dikasih pesanan dengan total segini dan juga pajak segini, lalu dengan total seperti ini, lalu bisa kita check out. Selanjutnya ada alamat. Nah, di alamat ini kita ada metode pengiriman atau ada menu metode pengiriman. Nah, di sana ada jenis pengiriman apa yang ingin kita gunakan. Ada pengiriman ekspres, COD, dan juga ambil di tempat. Misalnya kita ingin melakukan pengambilan di tempat. Nah, seperti ini. Lalu di sini ada alamat pengirim dan juga alamat tagihan. Lalu kita bisa konfirmasi ke pembayaran. Nah, di metode pembayaran ini kita bisa membayar menggunakan kartu kredit, transfer rekening, dan jika kita memilih menu COD, maka akan muncul metode pembayaran COD. Nah, di sini kita anggap kita menggunakan transfer rekening. Nah, lalu selanjutnya kita bayar. Nah, jika kita melakukannya menggunakan transfer rekening, ini adalah contoh dari pesanan yang telah kita lakukan atau pembeli lakukan. Hasil akhir dari pesanan yang telah kita lakukan. Nah, karena kita memilih metode pembayarannya menggunakan transfer rekening, maka akan muncul bank-bank yang dapat kita gunakan untuk melakukan transfer untuk menyelesaikan pembayaran. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita mendapatkan kode pesanan SO0019. Nah, ini adalah menu cetak. Nah, menu cetak ini adalah seperti ini, akan memunculkan pesanan-pesanan yang telah kita check out. Contohnya di sini ada penawaran. Nah, karena masih belum kita bayar dan kita masih harus membayarnya, maka yang muncul adalah penawaran. Nah, penawaran di sini ada detail dari produknya, kualitas atau barangnya, jumlah barang yang kita beli, harga satuan, pajak, dan total pajak. Nah, seperti itu. Tugas admin adalah mengecek apakah pesanan tersebut yang tadi kita sudah buat itu sudah dibayarkan atau belum. Nah, jika sudah, kita bisa melakukan pengecekannya di penjualan, order, dan menu penawaran. Nah, di sini akan muncul nih nomor pesanan yang tadi kita telah pesan atau kita check out dengan nomor pesanan SO0019, tanggal pembuatan 30 Desember, nama pelanggan Zafi, website emasnya Yu, dan total barang yang dibeli. Nah, di sini jika ternyata pelanggan sudah melakukan pembayaran, kita bisa melakukan konfirmasi. Nah, konfirmasi di sini, maka penawaran yang tadinya masih di penawaran terkirim akan ke order penjualan. Nah, di order penjualan inilah baru kita bisa melakukan pembuatan faktur dan juga surat jalan untuk pengiriman produk.
seperti itu. Nah, di sini ada tombol konfirmasi, cetak, kirim, pratinjau, dan batal. Di form ini kita bisa melihat detail produknya, detail produk yang dibeli oleh pelanggan. Nah, ini ada nomor pesanan, ini ada nama pelanggan, alamat faktur, tujuan, kadaluarsanya, kapan penawaran itu bisa dibatalkan jika pembayaran tidak dilakukan sampai dengan waktu yang ditentukan. Seperti itu. Lalu di sini ada detail order, nama produk, kuantitas, harga satuan, dan jumlah. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita mengkonfirmasi jika memang benar pembayaran itu sudah dilakukan. Nah, jika kita konfirmasi, nah seperti ini. Maka akan berpindah ke order penjualan. Nah, di order penjualan ini di menu order. Nah, di sini akan muncul nih yang tadi statusnya di penawaran menjadi siap difakturkan. Nah, lalu apa yang harus dilakukan oleh admin selanjutnya adalah selanjutnya dapat membuat faktur agar penjualan tersebut dapat terrekap di menu atau di jurnal penjualan. Seperti itu. Nah, di sini kita klik buat faktur. Nah, di buat faktur ini ada faktur reguler, down payment dengan persentase, down payment dengan jumlah tetap. Nah, karena kita fakturnya pembeliannya reguler, bisa kita buat fakturnya menggunakan faktur reguler. Nah, kita buat draftnya. Nah, jika kita sudah buat faktur tadi, maka ya ini adalah contoh faktur yang kita buat tadi. Nah, kita klik ulang di sini. Nah, di sini kan status fakturnya selesai ya. Kita bisa mengkonfirmasi langsung agar faktur yang atau pembelian yang tadi kita dilakukan dan dibayarkan bisa masuk ke jurnal atau ke akuntansi. Nah, lalu kita klik. Nah, di sini akan muncul menu kirim, cetak, dan juga bayar. Nah, jika kita pilih menu kirim seperti ini. Nah, ini adalah email yang akan dikirimkan ke pelanggan jika ternyata pembeliannya berhasil. Nah, misal kita kirim, setelah klik kirim, maka akan muncul tulisan terkirim seperti ini. Lalu jika kita bayar, maka nah ini jurnal yang mau kita pilih itu apa, gitu, yang akan nanti direkam di jurnalnya itu apa yang mau kita gunakan. Nah, di sini kita bisa pilih misalnya bank karena menggunakan pembayaran bank. Nah, ini jumlah yang tadi dipesan atau dibayarkan oleh pelanggan atau pembeli. Dan kita bisa pilih menu create payment. Nah, ini in payment, berubah yang tadinya terkirim menjadi in payment jika sudah terbayarkan. Selanjutnya di sini ada menu pembayaran, transaksi tagihan, dan sales order. Nah, kalau kita mengklik pembayaran, di sini akan muncul ke pembayaran itu, apakah pembayaran itu sudah lunas atau belum. Jika sudah, nah di sini ada tipe pembayarannya, kirim dan terima. Nah, seperti ini, jurnalnya bank, akun bank perusahaannya bisa kita buat sebelumnya. Lalu bisa kita klik validasi.
Jika validasi, maka di sini akan berubah ke lunas. Nah, Ah, selanjutnya kita bisa ke menu pengiriman. Nah, di sini akan muncul layout seperti ini yang berisikan tentang surat jalan atau surat keluarnya barang dengan nomor surat seperti ini, alamat tujuan, tipe operasi. Lalu di sini ada menu validasi, cetak, retur, dan batal. Nah, jika ternyata semuanya sudah sesuai, maka kita bisa validasi agar barang itu bisa keluar atau bisa jalan. Nah, seperti inilah hasil akhirnya, maka akan selesai. Nah, seperti itu. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, video ini ditujukan untuk pengambilan nilai untuk presentasi sertifikat IRP menggunakan Udo. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.